Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama-sama saya untuk melanjutkan pembahasan seputar perencanaan elemen mesin. Ya, kita kemarin terakhir sudah membincangkan tentang sambungan ulir. Nah, untuk materi kita pada pekan ini kita akan membahas tentang sambungan poros, ya. Sambungan poros. Mari kita sama-sama ikuti, sama-sama perhatikan, ya, tahap demi tahap sampai nanti kita masuk pada perancangannya. Sebelumnya mari kita tinjau kembali, kita review, ya, pengertian tentang poros, ya. Ada beberapa macam yang perlu kita ingat kembali. Yang pertama adalah fungsinya. Saudara-saudara sekalian, poros ini kita gunakan, itu kita fungsikan sebagai bagian mesin yang dia nanti bertugas untuk mentransmisikan daya, jadi memindahkan daya, ya, dari sumber daya yang kemudian dipindahkan ke bagian yang digerakkan oleh daya itu. Nah, bagian elemen yang ditransmisikan ini umumnya bentuknya roda gigi, ya, bule, ya. Jadi bagian elemen yang menerima transmisi daya itu biasanya adalah bentuknya roda gigi, bule, ya. Nah, di gambar ini diberikan beberapa gambaran tentang beberapa poros dan penggunaannya. Misalnya ini crankshaft, ya, itu adalah poros engkol, biasanya digunakan dalam mesin, gitu ya. Ini non rotaring track axle. Jadi ini adalah poros truk yang dia tidak ikut bergerak, dia diam, gitu ya. Dan beberapa lagi macam-macam poros nanti, ya, bisa kita lihat di kehidupan nyata kita, ya, macam-macam poros dan fungsinya. Nah, bagian-bagian yang ditransmisikan biasanya ini disambungkan dengan poros. Yang biasanya disambungkan dengan poros itu apa saja? Ya, yang pertama pasak, ya. Jadi poros ini supaya dia bisa memindahkan, misalnya dayanya mau dipindahkan ke bule, ya, maka untuk menggerakkan bule ini poros dikasih penghubung dengan bule ini bentuknya pasak, ya. Jadi ini pasak, ya kan gitu. Kemudian yang kedua adalah spline. Spline itu kayak pasak bintang, ya. Pasak bintang juga bisa jadi, ya. Kemudian kopling, ya. Kopling, jadi nanti ini dihubungkan dengan kopling poros satu dengan poros yang lainnya, ya. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, ini bentuk-bentuk poros, ya. Ada silinder, ya. Silinder biasa pejal, ada silinder berlubang, ya. Nah, beban pada poros ini umumnya bentuknya torsi atau momen. Ya, dia bisa bending, bentuknya momen bending atau momen lengkung atau torsi, putaran, ya. Nah, gitu saudara-saudara sekalian, ini kita lihat berikutnya, ini Excel atau sering disebut sebagai gandar atau kadang-kadang disebut sebagai as, ya. Itu adalah bagian elemen yang bentuknya ini menyerupai poros, ya. Menyerupai poros ini. Bentuknya ini menyerupai poros. Ya, tetapi dia punya ciri-ciri tidak berputar dia. Ya, kayak yang ada di Excelnya gerbong kereta, ya, misalnya gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu lebih kepada untuk mendukung komponen yang berputar. Yang berputar ini kan ini roda, ya. Ya, dia hanya mendukung, karenanya kemudian diberi bearing di sini agar yang berputar ini tetap bisa berputar tapi ditopang oleh Excel atau gandar ini. Ya. Nah, beban utamanya biasanya beban momen, ya. Dia tidak kena beban puntir karena dia hanya menopang, ya. Menopang, ya, benda yang ditopang tetap berputar, makanya dia enggak menahan putaran. Jadi yang dia terima bebannya umumnya momen bending. Saudara-saudara sekalian, ya, selanjutnya perhatikan, ya, ada perbedaan antara poros transmisi dengan poros mesin, ya. Kalau poros transmisi itu fungsinya adalah mentransmisikan daya dari sumber daya ke bagian yang digerakkan atau yang membutuhkan daya, ya. Terus bebannya, bentuk bebannya itu terutama torsi dan momen. Sedangkan kalau poros di mesin, ya, itu merupakan bagian dari mesin, ya, seperti poros engkol itu, ya. Ini gambarnya, ya, poros engkol.
Nah, kalau poros transmisi itu dia akan memindahkan daya dari sumber daya ke bagian yang digerakkan. Ya, seperti ini transmisi roda gigi ya. Demikian. Oke. Sekarang kita masuk pada tahap perencanaannya ya. Bagaimana kita bisa melakukan perencanaan poros ya. Tahap pertama, poros dengan beban torsi atau momen putar saja ya. Nanti kita akan lihat bagaimana ya, sebuah poros kalau dia hanya menerima beban torsi atau beban momen puntir saja. Ada kalanya poros ini dia menerima beban lengkung saja ya. Ada kalanya begitu. Tapi ada kalanya juga dia kombinasi, di samping menerima beban torsi, dia juga menerima beban lengkung. Nah, yang terakhir itu adalah poros dengan beban aksial. Jadi dia di samping punya beban torsi, beban lengkung, ada tambahan lagi beban aksial yang searah dengan poros sumbu poros gitu ya. Nah, tapi ya ini jarang ya, kalau konstruksi yang keempat ini jarang kita gunakan, tapi yang umum digunakan yang terjadi di lapangan itu 1, 2, 3. Tapi bisa kita tinjau nanti. Baik. Berikutnya mari perhatikan untuk poros dengan beban torsi saja ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau beban yang terjadi di poros itu hanya beban torsi, artinya dia hanya dikenai beban puntir saja ya. Sehingga jika beban poros hanya torsi saja, maka ukuran poros ini nanti dimensi-dimensinya dapat kita temukan dari menggunakan persamaan torsi ini ya. T torsi dibagi J itu momen inersia sama dengan tegangan geser dibagi R, di mana R itu adalah titik terjauh jarak dari titik terjauh dari pusat putaran poros ya. Nah, jadi biasanya kalau R ini ya diameter ya, setengah diameter dari poros atau jari-jari poros. Nah, jadi sekali lagi rumus yang kita gunakan untuk poros dengan beban torsi saja itu T dibagi J sama dengan to dibagi R, di mana T itu adalah torsi atau momen puntir yang bekerja pada poros, sementara J ini adalah momen inersia polar dari poros. Nah, J ini nanti kita bisa cari dari tabel ya. Umumnya poros itu bentuknya adalah lingkaran ya, maka nanti kita pakai J-nya J untuk momen inersia polar dari lingkaran ya. Itu ada sudah rumusnya, tinggal pakai. Lalu to ini tegangan puntir atau tegangan geser dari bahan poros yang diizinkan ya. Lalu kemudian R ini jarak terjauh dari sumbu ke sisi terluar dari poros, yaitu sama dengan jari-jarinya. Nah, jari-jari poros itu ya diameter poros dibagi 2. Baik, itu rumus untuk yang beban torsi saja. Nah, dari rumus yang ini maka ya J-nya kita cari dari tabel. J itu sama dengan pi per 32 D pangkat 4, di mana D ini adalah diameter poros ya. Nah, sedangkan kalau untuk porosnya itu berlubang, maka D-nya ini di luar ya dikepangkatkan 4 dikurangi D dalam dipangkatkan 4. D-nya diganti itu. Ya. Dan R-nya itu sama dengan rata-rata dari ya ini D0 per 2 ya. R-nya di sini kalau berlubang itu ya D0. Ya D terluarnya dibagi 2 ya. Bukan rata-rata, mohon maaf. Baik. Ya, jadi ini untuk perancangan poros kalau dia mengalami beban torsi saja. Nah, kalau poros kita ini porosnya pejal, ya, jika beban poros hanya torsi saja, maka ya kita bisa masukkan tadi J-nya ini pi per 32 kali D pangkat 4. Ya, kalau pejal nih, ya, maka kita masukkan T per J. T ini dibagi J, J-nya kita ganti ini, ya, diganti pi per 32 D pangkat 4 sama dengan ya ini to dibagi R-nya diganti D per 2. Nah, kalau persamaan ini kita selesaikan, nanti kita dapatkan persamaan yang lebih sederhana, yakni torsi itu sama dengan pi per 16 D pangkat 3 to, ya, to pi. Jadi torsi sama dengan 1/16 pi kali D pangkat 3 kali tegangan gesernya. Nah, ini untuk poros pejal ya. Jika harga torsi T itu yang ditransmisikan diketahui, kalau T ini diketahui berapa daya transmisi yang ditransmisikan, ya, dan tegangan geser ini diketahui yang diizinkan berapa, maka nanti kita bisa dapatkan berapa D minimal yang harus kita gunakan untuk poros itu. Nah,
Jadi dari persamaan ini kita dapatkan dimensi poros agar aman, yaitu D sama dengan akar pangkat 3 dari T dibagi 16 dibagi pi dibagi to, ya. Oke, sekarang kalau porosnya berlubang bagaimana? Ya, tinggal diganti J-nya ini untuk momen inersia polar poros berlubang, diganti ini J-nya. Ya, sementara R-nya adalah D terluar dibagi 2. Kita masukkan nih ke persamaan ini, J-nya kita ganti ini, ya, R-nya kita ganti ini, maka kita peroleh persamaan ini. Nah, kalau persamaan ini kita sederhanakan, maka kita peroleh T ini sama dengan 1/16 pi kali tegangan geser kali D luar pangkat 3, ya, dikalikan 1 dikurangi D, ya, diameter dalam dibagi diameter luar kali pangkat 4, ya. Kalau nanti, ya, harga torsi, besarnya torsi yang ditransmisikan ini diketahui dan tegangan geser juga diketahui, ya, maka dapat direncanakan berapa besar parameter diameter dalam dan diameter luarnya DO dari poros, ya. Nah, ini kita akan dapatkan dari persamaan ini. Oke. Nah, karena kita nanti menggunakan rumus ini T sama dengan sekian, ya, maka persoalan yang pertama yang harus kita selesaikan adalah mencari torsinya. Nah, biasanya torsi ini tidak diketahui tiba-tiba torsi sama dengan sekian, enggak. Tapi torsi itu dihasilkan dari sebuah sumber daya. Misalnya sumber dayanya motor, turbin dan sejenisnya itu, ya. Nah, maka biasanya nanti di sumber daya diketahui, ya, berapa dayanya, ya, P-nya. Ya, biasanya diketahui dayanya. Nah, itu dari data itu kita cari torsinya dulu. Nah, torsi dari sumber daya kalau dia diketahui P-nya atau dayanya, maka torsinya bisa dicari dari rumus ini. Torsi sama dengan 60 kali P dibagi 2 pi/n, ya. Nah, rumus ini nanti kita gunakan untuk mencari torsi dulu, ya. Biasanya kalau motornya itu dayanya berapa, ya, sekian watt. Nah, itu kita masukkan ke sini, ketemu torsinya berapa, ya. Oke, ini rumusnya kita peroleh dari penurunan rumus ini, ya. Torsi sama dengan Ft dibagi Ft kali R, ya, Ft gaya tangensial, R-nya jari-jari, kan gitu, ya. Nah, sementara usaha tiap perputaran itu 2 pi R kali Ft, ya. Kalau kita masukkan, ya, daya P sama dengan sama dengan, ya, U, ya, U nih, daya P sama dengan U per detik, ya. Maka P sama dengan, ya, ini U-nya, ya, dibagi per menitnya kita rubah, ya, detiknya kita rubah menjadi menit, ya. Menitnya kita rubah jadi detik menjadi 60 detik, ya. Sehingga kita peroleh rumus ini, ya. Jadi rumus ini kita dapatkan dari penurunan daya kalau sumber daya itu memiliki harga daya P berapa, maka torsinya bisa kita ketahui. Oke, ini mengenalkan saja, tapi nanti rumus yang kita gunakan ini, ya, ini mengenalkan bagaimana caranya mendapatkan ini, ya. Ini sudah kita bicarakan, ya, di dinamika, ya, dinamika, ya, kinematika dinamika. Baik. Nah, berikutnya menghitung torsi yang ditransmisikan. Jika torsi diperoleh dari transmisi sabuk bed, maka ada tarikan yang kencang, ada tarikan yang kendor, ya. Tarikan yang kencang dan ada tarikan yang kendor, ya. Nah, di sini di sisi tegang T1, di sini T2 di sisi kendornya. Maka torsi sama dengan T1 min T2 kali R. Ya, R itu radiusnya ini. Ya kan, torsi akibat ini dikurangi torsi akibat ini. Jadi torsi T1 kali R, ya, dikurangi T2 kali R. Rumusnya jadi dapat ini. Oke. Sekarang kita terapkan. Ya, mari perhatikan diterapkan dalam penyelesaian kasus. Contoh misalnya sebuah poros berputar, ya, dengan putaran 200 rpm. Ini bukan berputas, ya, berputar. Nah, dia mentransmisikan daya sebesar 20 kW. Nah, tegangan puntir izin bahan poros adalah 42 megapascal. Disuruh menghitung berapa diameter poros aman. Jadi dari soal ini yang diketahui apa saja? Yang pertama adalah putaran N-nya 200 rpm. Yang kedua apa? Dayanya, P-nya 20 kW, ya.
Yang ketiga apa? Torsi tonya, tegangan geserannya, tegangan geser izin 42 megapascal. Maka kita tuliskan ini, diketahui apa saja? Diketahui P tadi 20 kW, kita rubah menjadi 20.000 watt. Satuannya dirubah jadi watt. N-nya RPM, sudah. Tegangan geser izinnya berapa? 42 megapascal. Ya, megapascal. Nah, karena di sini kita punya hubungan bahwa 1 megapascal itu sama dengan 1 Newton per milimeter persegi, kita gunakan aja Newton per milimeter persegi. Kenapa? Karena yang akan kita cari nanti dimensi diameter dari poros. Nah, ukuran diameter poros itu dalam satuan panjang, biasanya kalau nggak meter ya milimeter. Nah, supaya nanti ketemu ya matching dengan data tegangan geser 42 MPa ini, kita rubah ke Newton per milimeter saja. Jadi 42 megapascal sama 42 Newton milimeter, karena 1 megapascal itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 pascal sama dengan 1 Newton per milimeter persegi. Ini bisa kita ketahui dari konversi ya, bisa dilihat kembali di fisika dasar ya, kita sudah dapatkan hubungan ini. Oke, nah lalu kita selesaikan ya, kita selesaikan. Pertama yang dicari apa? Torsinya dulu. Torsi itu rumusnya adalah apa? 60P per 2πn. Ya, dayanya diketahui, putarannya diketahui. Ya, Pi-nya diketahui 3,14. Maka kita masukkan aja semua ke sini. Kita peroleh nanti hasil nominalnya adalah sekian. Ya, 955 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Ya, satuannya Newton milimeter. Ya, Newton milimeter. Karena ini kan Newton meter. Kita rubah ke milimeter supaya apa? Matching dengan tadi, karena kita sudah menggunakan tegangan geser izin itu pakai satuan milimeter per milimeter, jadi biar sama satuannya. Oke. Nah, langkah keduanya adalah menggunakan rumus hubungan antara torsi dengan tegangan dan diameter. Ya, ini rumus yang pertama tadi. Rumus di mana? Ya, rumus yang ini. Ya. T sama dengan pi per 16 D pangkat 3 to. Ya. Ya, kita gunakan nih, ya. Kita gunakan di sini. Nah, T pangkat pi per 16 D pangkat 3 to. Nah, maka D ini akar pangkat 3 dari T kali 16 dibagi pi kali to. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Kita dapat, oh D-nya sekian. Nah, 48,7 lah. Dalam hitung-hitungan bisa kita dapatkan nih pecahan-pecahan. Tapi agar kita nanti bisa menggunakannya dalam perancangan dimensinya, ya kita bulatkan saja. Pembulatannya jangan ke bawah, ke atas, supaya apa? Aman. Kalau minimal itu sekian aman, maka 48,7 aman, maka 50 aman. Bahkan boleh diambil 52 agar lebih aman gitu ya. Silakan. Oke. Nah, sekarang jika poros mendapatkan beban lengkung, ya, momen bending. Ya, maka rumus yang kita gunakan adalah momen bending dibagi I itu adalah momen inersia, itu sama dengan tegangan dibagi Y, tegangan bending dibagi Y, di mana Y itu jarak yang diukur dari sumbu netral. Ya, nanti biasanya sama dengan R. Nah, ini sama dengan E per R. E-nya modulus elastisitas, R-nya radius kelengkungan. Ya, ini bisa kita lihat kembali di statika. Ya, hubungan antara momen inersia, momen bending sama tegangan bending dan jarak, ya, jarak sumbu netral, ya. Atau hubungan antara momen bending, momen inersia dengan modulus elastisitas dan kelengkungan, radius kelengkungan benda yang mendapatkan beban bending. Nah, jadi persamaannya ada dua nih, satu ini, ya. Maka kemudian ini kita rumuskan untuk mencari M nih. Maka M sama dengan tegangan bending dibagi Y kali I. Maka bisa kita tuliskan M sama dengan tegangan bending kali I per Y. Ya, yang kita pakai ini nanti. Nah, untuk poros pejal, I-nya kita lihat di tabel nih, tabel statika ini untuk inersia poros pejal. Itu rumusnya adalah pi per 64 D pangkat 4. Dan Y, jarak terluarnya sama dengan radius dari poros atau diameter dibagi duanya. Maka persamaan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk ini, sehingga kita peroleh hubungan antara momen bending yang terjadi dengan diameter yang harus digunakan oleh
poros itu agar aman. Hubungannya adalah M sama dengan tegangan bending kali pi per 32 kali D pangkat 3. Nah, ini nanti yang kita gunakan nih, ya. Yang kita gunakan. Oke. Ya, nah, kalau porosnya berlubang, ya, J-nya kita ganti pi per 32 D0 pangkat 4 min DI pangkat 4. Lalu kalau kita nyatakan R itu D0 per 2, ya, terus kemudian K ini kita ambil sebagai perbandingan antara diameter dalam dan diameter luar, maka persamaan ini bisa kita sederhanakan dengan memasukkan parameter-parameter ini, sehingga momen bending sama dengan tegangan bending kali pi per 32 D0, ya, diameter luar pangkat 3, ya, kali 1 min K pangkat 4, di mana K itu perbandingan antara D di dalam, diameter dalam, ya, yang lubang itu dengan diameter luar. Nah, sehingga rumus ini nanti bisa kita gunakan untuk mendesain poros yang berlubang kalau porosnya berlubang. Kalau porosnya pejal ya pakai rumus yang ini, ya. Oke. Baik. Kita lihat contoh kasusnya. Oke. Misalnya sepasang roda kereta api. Ini mendukung beban 50 kN. Bebannya 50 kN nih. Ditopang oleh rel di kanan kirinya, ya. Maka reaksi kalau kita tuliskan di sini A, ujungnya di sini A, ujungnya ini B, lalu pas roda-roda kereta, gerbong kereta itu C dan D, maka tentu 50 Newton ini, ya, ditanggung oleh RC sama RD, reaksi, gaya reaksinya. Ini seolah-olah ada gaya yang menopang, ya. Kalau jarak antara gaya, ya, beban yang 50 kN itu yang diterima oleh Excel ini itu adalah 100 mm dari roda. Ini juga 100 mm dari roda. Terus jarak antar roda 1,4 meter, ya, maka disuruh menghitung ini kita. Ya, hitunglah diameter Excel, berapa diameter Excel ini agar aman. Ya, jika tegangan lengkung izin maksimumnya 100 megapascal. Ya. Maka kita selesaikan dengan, ya, diketahui yang kita apa tadi, beban beratnya 50 kN, ya, kita rubah menjadi Newton, 50 kali 10 pangkat 3, ya, lalu L, ya, L itu panjangnya panjang L itu 100 mm, ya, itu adalah panjangnya. L itu jarak antara gaya ini terhadap titik tumpuan, ya, itu 100 mm, ya. Oke. Kemudian X itu 1,4 meter, ya, kita ambil, ya, ini X jarak antara roda ini 1,4 meter. Oke. Tegangan bendingnya yang diizinkan 100 megapascal, kita nyatakan dalam Newton per milimeter, ya, sama dengan 100 Newton per milimeter persegi. Maka, ya, kita bisa gambarkan dari di kasus tadi itu seperti ini, ya. Dengan beban simetris seperti tergambar, reaksi C dan D akan diperoleh RC sama RD ini 50 kN, ya. Karena 50 ditopang oleh ini, karena ini simetris, ya, ini pasti 50 juga 50, kan gitu, ya. Nah, sehingga 50 ini 50 ya, 100 sama dengan 100, kan gitu. Yang gaya ke atas 100, gaya ke bawah 100, ya. Maka seimbang, dia enggak bergerak ke atas atau ke bawah. Oke. Nah, sekarang yang tahap pertama dihitung momennya, momen yang terjadi. Kita cari momen terjadi maksimum di mana? Momen maksimumnya berapa? Jadi kita gunakan hukum kesetimbangan. Sigma momen sama dengan 0 di semua titik, karena ini enggak berputar, ya, enggak muter begini. Porosnya tetap lurus. Sehingga sigma momen di A sama dengan 0. Kalau kita cari momen di A sama dengan 0 itu sama dengan berapa? Ya, RC kali 100 mili ditambah RD kali 1,4 per 100 mili, ya, dikurangi dengan ini kan kalau kita anggap ke sana plus, dikurangi dengan momen ini 50 kN dikali 1,4 meter ditambah 100 mm ditambah 100 mm, ya. Maka kita peroleh begini, momen di A sama dengan 0,
Ya, sigma momen di A sama dengan 0. Ya, itu kalau kita lihat dari kanannya begitu tadi, ada momen akibat ini, ada momen akibat ini. Tapi bisa kita lihat dari kiri. Di kiri ternyata nggak ada gaya sama sekali, ya berarti ini 0. Momennya 0, berarti momen di A sama dengan 0 langsung. Ya. Momen di B juga begitu. Momen di B kita lihat dari kirinya ini banyak gaya-gayanya. Tapi kalau dilihat dari kanannya nggak ada gaya sama sekali. Nah, maka berarti sigma momen di B ini 0. Ya. Sudah sama dengan 0. Ya. Nah, yang berarti momen yang terbesar di mana? Di C atau di D? Kita cari momen di C. Kalau kita mau cari momen di C sini, itu bisa kita lihat dari kiri atau dari kanan. Ya, kalau dari kanan kita melibatkan banyak gaya nih. Ya udah dari kiri aja, ini kan satu gaya. Berarti momen di C berapa? Momen di C itu adalah 50 kN dikali 100 mm ini jaraknya. Ya, 50 kN berarti 50 kali 10 pangkat 3 Newton kali 100 mm. Maka didapatlah 5 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Di D kita cari juga, boleh. Kita cari dari melihat dari sisi kiri. Panjang nih, ada 50 kN dikali 1,4 meter ditambah 100 berarti 1,5 meter. Ya ini 5 kali 10 pangkat 3 kali 100 1,5 meter atau 1500 mili. Ini gaya ke sini. Lalu ini di D kan? Ada momen akibat gaya ke atas, berarti dikurangi nih. Kalau ke bawah tadi kita anggap positif, ke atasnya negatif. Minus 50, ini kan 50 RC-nya kali 50 kN berarti 50 kali 10 pangkat 3 kali jaraknya terhadap D. Jaraknya 1,4 meter atau 1400 mili. Nah, ini kalau kita selesaikan hasilnya 5 kali 10 pangkat Newton milimeter. Jadi untuk di D ini kalau kita lihat dari sini, dari kirinya diperoleh begini 5 kali 10 pangkat 3. Kalau kita lihat dari kanan lebih sederhana. Gayanya ini cuma 50 kN. Jaraknya 100 mm atau 0,1 mm ya. 100 mm. Nah, berarti ini bisa kita cari 50 kN dirubah dari 50 Newton, 50 kali 10 pangkat 3 Newton kali 100 mm. Ya. Berarti ya 50 kali 10 pangkat 3 kali 100 berarti berapa? Ya 50 kali 10 pangkat 5 atau 5 kali 10 pangkat 6. Nah, di C dan di D ternyata sama. Maka nanti perhitungannya kita gunakan momen terbesarnya di C atau di D, yaitu 5 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Nah, baru kita masukkan ke hubungan antara momen dengan tegangan dan diameter. Rumus ini M-nya berapa? M-nya tadi dari maksimum tadi di DC atau D yang harganya sekian nih. Kita masukkan ke rumus ini, ya. Nah, nanti kita masukkan ke rumus ini. Nah, rumus ini kita rubah dulu, ya. Mencari D. D berarti berapa? Akar 3 dari M dikali 32 dibagi tegangan geser dikali pi. Ya, berarti rumusnya ini. Nah, baru M-nya kita masukkan ke sini. Nah, kalau dari situ kita dapatkan angka nanti. Angkanya 79,8. Nah, dibulatkan, ambil aja 80. Nah, saudara-saudara sekalian, silakan nanti ini dikerjakan ulang ya untuk memahami ya, karena boleh jadi ya waktu kita membulatkan ini angka-angkanya ini di kalkulatornya ada yang keliru, sambil dicek. Oke. Nah, sekarang nanti tugasnya ini tolong dikerjakan kasus yang sama dengan contoh 1 dengan nilai parameter yang berbeda. Silakan dirancang berapa ya diameter poros agar aman. Nah, yang kedua juga sama dengan contoh kasus kedua tapi parameternya berbeda. Silakan dikerjakan ya. Nanti berapa diameter poros untuk Excel ini yang aman. Demikian untuk pembahasan kita di sambungan poros. Ya, silakan nanti kalau ada yang perlu didiskusikan bisa disampaikan di komentar atau disampaikan di media sosial yang kita gunakan untuk komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.